Sungwon terpanik-panik dengan pengakuan Yongmin itu. Melaporkan jika ada hantu di rumah sakit akan membuatnya terlihat gila. Dr. An menemui Sungwon di ruangan Sungwon. Mereka merinding, khawatir kalau Yongmin ada di sana mengawasi mereka. Ini lucu, antagonis kita ketakutan. Selamat datang Dracolovers di channel The Rakor, channel YouTube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Sungtak dan Yongmin ngobrol-ngobrol santuy. Yongmin bertanya tentang kisah Sungtak dengan hantu. Sungtak mulai membuka diri. Dahulu kala, Sungtak pernah mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, ia mampu melihat hantu. Pada mulanya, ia tidak menyadari apa yang ia lihat adalah hantu. Setelah Sungtak menyadari itu, ia mulai mencoba untuk membiasakan diri dengan apa yang terjadi padanya. Sungtak kecil selalu pulang balik rumah sakit selama bertahun-tahun untuk memastikan apa ia masih bisa melihat hantu. Lalu lama-kelamaan dirinya mulai membiasakan diri untuk mengabaikan hantu yang menatapnya ada mendekatinya. Tetapi meskipun dengan pelatihan dan upaya bertahun-tahun, kemampuan melihat hantu telah mempengaruhi performanya untuk menjadi seorang dokter. Meskipun ia memiliki kepintaran yang setara dengan profesor di bidang medis, Sungtak tetap kesulitan untuk membedah mayat di ruang operasi karena menemukan hantu pemilik tubuh tersebut menatap dan mengajaknya berbicara. Akhirnya sampai pelatihannya selesai, ia tetap tidak mampu melakukan operasi sama sekali. Sungtak juga ternyata dekat dengan Tes. Tes adalah teman kakek Sungtak, dan Tes adalah kakek dari Kristal, teman masa kecil Sungtak yang jarang disorot. Tapi pada episode minggu ini, Kristal mendapatkan porsi yang cukup banyak. Masih belum jelas apakah Sungtak tahu bahwa Tes adalah sahabat kakeknya dan juga kakek dari Sujong atau Kristal sahabat Sungtak. Namun kita tahu bahwa kakek Kristal ini menyetujui jika Sungtak mengencani cucunya. Kita belum sama sekali melihat romansa dari Sungtak. Tubuhnya saja yang dipakai oleh Yongmin untuk berkencan dengan Sejin. Kita juga tahu kalau Kristal dan Sungtak bukan sekedar teman. Ada getaran cinta di antara keduanya, namun tidak diekspos dengan jelas. Mungkin nanti pada episode selanjutnya itu akan terjadi ketika rasa penasaran Sejin tentang kejadian pada malam hari itu muncul. Ia memperhatikan Sungtak yang begitu tampak seperti Yongmin. Sojung belum mengetahui hubungan Sejin dengan Yongmin. Jadi ketika dia melihat Sejin dan Sungtak, dia mulai bertanya-tanya dan menjadi sedikit cemburu pada Sejin. Bahkan sampai di rumah ia masih cemberut ketika pulang ke rumah dan melihat Mandu. Ya, Mandu anak Yongmin dipercayakan Sungtak pada Kristal. Sejin pergi ke konser Jessica sesuai rekomendasi dari Sungtak. Sampai di lokasi ternyata Sungtak juga ada di sana, yang sebenarnya itu adalah Yongmin. Mereka menyaksikan konser Jessica dengan hikmat. Sepulang dari konser, Sungtak mengatakan kata-kata yang mirip dengan Yongmin pada Sejin. Yang sejatinya itu memang kata-kata Yongmin dan memang Yongmin yang mengatakan itu. Sepulang dari konser, Sejin bercerita pada tubuh Yongmin yang terbaring bahwa ia pergi ke konser Jessica lalu mengatakan bahwa Sungtak sangat mirip dengan dirinya. Karena terlalu mirip, Sejin semakin penasaran dengan Sungtak. Sungjo pingsan dan perlu menjalani operasi tambahan. Sungwon menghalangi Sungtak untuk melakukan operasi tersebut. Apa yang dikatakan oleh Sungwon itu ada benarnya, bahwa seseorang residen tidak boleh menjadi ahli bedah utama dalam operasi rumit. Antagonis kita ini hanyalah manusia yang ingin menegakkan aturan rumah sakit sesuai dengan jabatannya. Meskipun begitu, protagonis kita masih tetap harus bertindak untuk menyelamatkan nyawa pasien. Kepala Ban menggelar musyawarah petinggi-petinggi rumah sakit secara tertutup dan muncullah Yongmin dari sana dengan pidato pentingnya menyelamatkan pasien. Akhirnya para petinggi rumah sakit bersepakat dan memimpin pemberontakan terencana dan terinci. Kami sebenarnya tidak memahami skenario ini, namun intinya ini dilakukan agar Sungtak bisa melakukan operasi tanpa melanggar aturan rumah sakit. Sungwon juga ada di sana ketika operasi dilakukan dan menyaksikan Sungtak melakukan operasi. Namun operasi ini sedikit membuat Sungwon khawatir karena Dr. Yongmin yang mengoperasi beberapa kali geleyengan dan menjatuhkan alat operasi. Kita melihat seperti Yongmin akan mencelat keluar dari tubuh Sungtak, tapi kembali masuk lagi. Apakah ini berarti otak Yongmin beraktivitas lagi? Apakah ini kabar baik ataukah sebaliknya? Sepertinya masih perlu 4 episode lagi untuk Yongmin bisa terbangun mengingat kita masih memiliki 2 hantu koma yang belum sadar atau meninggal.
Dan Youngmin menambahkan hantu koma ke dalam list pasien yang harus ia selamatkan. Pada episode Ghost Doctor kali ini tidak banyak memberikan informasi baru seputar misteri rumah sakit. Semua berjalan dengan santai dan menyenangkan. Kita menyaksikan bagaimana Sung Tak yang berusaha membedah mayat di hadapan teman-temannya, namun ia tidak mampu melakukannya karena hantu pemilik tubuh menatap dan mengajaknya berbicara. Sung Tak mungkin memiliki seluruh teori di kepalanya, dan jika tangannya bisa bergerak, maka ia akan menjadi dokter bedah yang sangat handal. Pada akhirnya kita harus menyaksikan Sung Tak mampu melakukan itu nanti. Karakter wanita kita, baik Sejin ataupun Kristal, tidak terlalu menonjol dalam setiap episode. Tapi selanjutnya Kristal mungkin akan segera tampil dengan panggungnya. Kristal adalah cucu dari Tess dan Tess punya banyak rahasia yang belum diungkapkan. Kristal juga teman Sung Tak sejak kecil. Tentu sedikit banyaknya ia tahu tentang Sung Tak. Itu terbukti dari bagaimana ia bisa mengetahui kalau Youngmin merasuki Sung Tak sejak pertama kali. Kristal juga dilarang ibunya untuk menjadi dokter bedah toraks seperti kakeknya, seperti sebuah trauma besar menyelimuti keluarga ini. Kita masih belum tahu bagaimana Tess meninggal dunia dan menghuni rumah sakit sebagai hantu selama 20 tahun. Kasus kesadaran Youngmin merupakan pertama kali bagi Tess yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia penghantuan. Sebelumnya Tess mengungkapkan bahwa jika Youngmin merasuki Sung Tak terus-menerus itu akan membuat Youngmin semakin cepat meninggal. Itu juga yang menjadi alasan Sung Tak tidak mau lagi dirasuki oleh Youngmin di beberapa episode sebelumnya. Ini malah berbanding terbalik dengan Youngmin menunjukkan kemungkinan akan sadar dengan aktivitas otaknya. Tess juga sempat bingung dengan kejadian ini. Namun di episode selanjutnya efek samping dari kegiatan merasuki Youngmin ini pun terjadi. Dan itu terjadi pada tubuh Sung Tak. Kemungkinan ini bukan membahayakan Youngmin, melainkan malah membahayakan tubuh Sung Tak. Jadi semakin sering Sung Tak dirasuki oleh Youngmin, maka semakin besar kemungkinan Youngmin sadar. Namun bersama dengan itu tubuh Sung Tak akan semakin rusak akibat itu semua. Maka ini akan jadi kasus si malakama yang menyedihkan, bukan? Pada episode selanjutnya mungkin kita akan menemukan beberapa ketegangan. Antagonis kita yang tidak muncul di 2 episode minggu ini akan muncul dengan kekacauan yang patut kita nantikan. Dialah Miho, si anak durhaka. Sung Tak juga mengakui bahwa Youngmin merasuki tubuhnya pada Sejin. Tentu ini diperlukan karena duet maut Sung Tak dan Youngmin dirasa masih kurang untuk menghadapi trio antagonis kita. Kita nantikan saja. Terima kasih telah menonton video ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Like dan subscribe-nya kami nantikan ya. Kami Derakor pamit undur diri.